Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arif Lingga Marpaung, asal instansi dari Polbangtan Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Para dewan hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, teman-teman seperjuangan, satu angkatan, satu keyakinan dan satu akidah, serta sahabat-sahabat da'i dimanapun kalian berada, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Zat yang telah memberikan banyak nikmat kepada manusia, para hambanya. Nikmat yang tak pernah putus dan melingkupi setiap tubuh anak Adam. Di antara nikmat tersebut ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan saling berbagi pada hari yang berbahagia ini. Dan utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan syarat utama sebagai kunci untuk masuk ke dalam surga, insya Allah. Salawat berangkaikan salam, marilah bersama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita, mahkota alam, penegak agama Islam, pendobrak kebatilan, penegak keadilan yang telah mengkikis habis debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Islam adalah sebuah agama yang diturunkan kepada seorang manusia yang berakhlak mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuan diturunkannya agama Islam dan diutusnya Nabi Muhammad ke dunia untuk membawa agama Islam adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah, Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Oleh karenanya, dalam sikap dan akhlak Rasulullah selalu terwujud sikap dan akhlak yang baik kepada seluruh makhluk di muka bumi. Bahkan sikap dan akhlak baik Rasul ini tidak hanya berlaku kepada keluarganya, tidak hanya berlaku kepada sahabat-sahabatnya, juga tidak hanya berlaku kepada seluruh umat muslim. Akan tetapi sikap dan akhlak baik Rasul ini juga berlaku kepada seluruh umat manusia pada umumnya. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terwujud dalam diri Rasulullah SAW? Jawabannya, karena pada diri Rasulullah ada semangat filantropi yang paripurna, yang selalu membuat beliau peduli dan mau menolong sesama tanpa membeda-bedakan ras, etnis, suku, budaya, dan agama. Kemudian, jika kita lihat situasi dan kondisi terkini negeri kita ini, maka kita akan menemukan betapa sangat mirisnya kita. Kenapa? Karena kita akan langsung menyaksikan bahwa semakin hari semakin sulit dan semakin berat saja perjuangan rakyat dalam mempertahankan dan menyambung hidup serta kehidupan di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Jika kita ke negeri Bollywood India, akan ada satu ikon yang sulit untuk dimiliki karena namanya yang mahal, yaitu Taj Mahal. Maka di bumi Ibu Pertiwi ini kita akan menemukan banyaknya yang mahal-mahal, seperti tarif listrik mahal, sembako merangkak mahal, BBM mahal, bahkan terkadang solar pun hilang. Daging mahal, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Bahkan yang paling fenomenal dan memecahkan rekor dunia, minyak goreng yang saat ini bukan hanya sekedar mahal, akan
sekaligus langka dan sulit didapat oleh ibu-ibu rumah tangga di tengah-tengah hamparan jutaan hektar kebun kelapa sawit yang tumbuh indah menghijau di bumi Indonesia kita ini. Oleh karena situasi dan kondisi inilah, saya tertarik untuk menyampaikan satu pidato yang berjudul Penerapan Semangat Filantropi dalam Perspektif Islam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, filantropi adalah sebuah kalimat yang disadur dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philein yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Dengan kata lain, secara sederhana, filantropi dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menolong dan membantu sesama atas dasar cinta karena rasa kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam semangat filantropi membantu menyelesaikan masalah hidup orang lain, memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Cukup hanya dengan melihat mereka dari latar belakang penciptaannya sebagai manusia tanpa embel-embel ras, etnis, suku, budaya, dan agama. Lalu, bagaimanakah perspektif Islam dalam menerapkan semangat filantropi ini? Sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam, maka secara otomatis di dalam agama Islam terkandung ajaran dan nilai-nilai yang selalu mendorong umat Islam untuk selalu menegakkan semangat filantropi dalam hidup dan berkehidupan. Pada pandangan ajaran agama Islam, filantropi merupakan perbuatan yang sangat mulia, bagian utama dari ketakwaan seorang muslim, perbuatan yang mampu mengundang keberkahan, rahmat, dan juga pertolongan Allah, serta perbuatan yang akan menyelamatkan kehidupan secara luas. Potensi filantropi di dalam Islam terwujud dalam bentuk zakat yang hukumnya wajib, infak, sedekah, dan derma-derma lainnya. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103, surat Al-Baqarah ayat 177 dan 261, surat Ali Imran ayat 92, ayat 133 dan 134, surat Fatir ayat 29 dan 30, dan sejumlah ayat lainnya di dalam Al-Quran dijelaskan peran dan kedudukan filantropi, khususnya zakat, sedekah, dan infak sebagai bukti kecintaan dan ketakwaan seorang muslim terhadap perbuatan yang dapat mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jika semangat filantropi ini dibawa dan diterapkan dalam semua aspek kehidupan, maka insya Allah sulit dan beratnya masalah hidup yang dialami oleh rakyat saat ini akan benar-benar terasa ringan, yang pada gilirannya akan terwujud kehidupan yang lebih layak dan mapan di masa-masa yang akan datang. Coba kita bayangkan jika para pemegang kekuasaan saat ini memiliki dan menerapkan filantropi dalam semua kebijakan, program, dan juga regulasinya. Para pengusaha memiliki dan menerapkan filantropi pada setiap unsur usahanya. Para pedagang dan pebisnis memiliki dan menerapkan filantropi pada setiap alur perdagangannya. Para dokter, polisi, tentara, hakim, jaksa, pengacara, guru, dosen, dan mahasiswa, serta rakyat biasa mau dan bersungguh-sungguh untuk menerapkan filantropi pada semua sendi-sendi kehidupannya, maka insya Allah seluruh kesulitan yang ada di dalam negeri ini yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya akan segera sirna dan berganti dengan kehidupan yang lebih layak, yaitu kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin yang berhadir saat ini, mari bersama kita terapkan filantropi dalam hidup dan berkehidupan. Dan mari kita mulai filantropi itu pada diri kita sendiri dan dari ruang lingkup kehidupan yang paling kecil, yaitu kehidupan dalam keluarga kita, pergaulan dan kehidupan di kampus kita, serta kehidupan bermasyarakat kita yang insya Allah dapat kita terapkan secara lebih luas lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta Indonesia. Mungkin hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohonlah dimaafkan.
karena saya juga hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, dan yang maha sempurna hanyalah Allah yang maha kuasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.